Oke guys, ketemu lagi dengan saya Bang GP di GP TV Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Kali ini saya mau melanjutkan yaitu tutorial yang kemarin, yaitu membuat crossover dari filter subwoofer. Untuk yang kemarin sudah saya bikin dua cross, yaitu sub plus frekuensi, low plus frekuensi, terus untuk ini mid plus frekuensi, terus nanti yang habis ini high-nya ya, high plus frekuensi, begitu ya. Terus langsung saja sini saya siapkan untuk filter subwoofernya. Pertama-tama yang kita lepas adalah komponen, yaitu komponen kapasitor elko ataupun kapasitor ya. Ada yang pakai kapasitor ataupun elko. Ini nilainya 0,47 mikro, 2 buah, ataupun ada yang pakai 470 nano, itu sama. Ini kita lepas. Terus resistor 10 kilo yang menghubungkan antara penguat 1 dan penguat 2. Ini ya guys. Nah, di sini yang diparalel sama kapasitor, ini resistor 10 kilo, di sini yang kapasitor yang kita lepas tadi, ini kita lepas. Terus berikutnya kita lepas resistor feedback 330 kilo ataupun 1 mega, ini kita lepas. Terus kapasitor 47 nano juga kita lepas. Nah, pertama yang kita pasang adalah ini resistor 100 kilo, kita pasangkan pada resistor feedback 330 kilo. Ini kita perkecil supaya untuk penguatannya tidak over ya. Nah, ini kita ganti dengan 100 kilo. Bisa juga lepasan yang 100 kilo di sini. Kalau teman-teman filter subwoofernya pakai 100 kilo, ini 2 buah kita lepas, terus kita pindahkan di sini 1. Terus langkah berikutnya kita siapkan kapasitor 4,7 nano ya. 4,7 nano kita pasangkan pada resistor antara input dan output untuk penguatan IC. Nah, ini untuk memotong frekuensi low-nya ya. Nah, ini kita pasangkan pada bekas resistor 10 kilo. Nah, di sini. Terus langkah berikutnya kita siapkan kapasitor. Di sini ini 100 nano. 100 pf. Kita pasangkan pada kapasitor bekas kapasitor 47 nano. Nah, ini untuk mengurangi noise ataupun sebagai resonan untuk memotong frekuensi tingginya. Nah, ini ya. Ini yang tadinya 47 nano kita ganti dengan 100 pf. Terus langkah berikutnya yaitu kita pasangkan resistor 10 kilo pada bagian output ya. Pada bagian output ataupun setelah potensio. Nah, di sini ada yang pakai resistor 100 kilo, 2 buah, ada juga yang langsung. Nah, di sini kita kasih dari potensio ke outputnya, ini resistor 10 kilo. Nah, resistor di sini bisa 12 kilo, 10 kilo ataupun 8K2. Yang penting nilainya tidak terlalu jauh dari 10 kilo.
Kalau misalnya teman-teman nggak ada yang 10 kilo, bisa pakai 8K2 ataupun 12 kilo ataupun 15. Nah, ini kita pasangkan pada resistor outputnya yang tadinya 100 kilo. Nah, terus langkah berikutnya kita pasangkan kapasitor 10 nano ataupun 103. Ini kita pasangkan pada bagian input. Bagian input ya, ini satu saja. Karena ini mono, kita pakai satu. Ini untuk memotong frekuensi dari inputnya, supaya nanti kalau misalnya dari mixer ataupun equalizer ini bassnya tidak masuk. Nah, ini dari inputnya di sini ya. Nah, ini kapasitor 10 nano. Terus langkah berikutnya kita siapkan potensio. Potensio ini bisa 100, bisa 50. Ini mono ya. Ini mono. Kalau yang sub dan low-nya itu stereo. Kalau yang ini pakai yang mono. Untuk titik potongnya cuma satu komponen. Jadi ini buat frekuensinya. Ini kabel merah kita solderkan pada kaki nomor 3. Terus untuk kapasitor 4,7 nano kita solderkan pada kaki nomor 2 ataupun tengah. Nah, posisi begini ya. Nah, begini. Terus ujungnya kita solderkan pada kabel hitam untuk kapasitor. Nah, ini nanti buat frekuensi. Teman-teman juga bisa pakai kabel head begini ya, kabel stereo. Nanti untuk kabel merah dan putihnya bisa dipasang pada kapasitor dan kaki nomor 3. Terus untuk serabut luarnya atau groundnya di sini bisa disolderkan pada bodi potensio. Nah, ini nanti lebih bagus lagi supaya tidak induksi pada input di sini. Ya, jadi di sini groundnya solderan ke bodi potensio, terus masuk ground di sini bagian CT ataupun groundnya, gitu ya. Jadi lebih bagus pakai kabel yang stereo begini. Soalnya ini saya biar lebih mudah untuk dipahami buat teman-teman, saya pakai kabel yang engkel. Ya, terus di sini bolak-balik sama saja untuk kabel merah dan hitam. Ini kita solderkan pada kaki kapasitor yang kita lepas, kiri dan kanan ya, tapi bagian plusnya bukan di bagian groundnya. Atau sama saja kita paralel dengan kapasitor di 4,7 nano. Nah, di sini kan satu jalur ya. Di sini saya solder dulu untuk kapasitornya. Nah, untuk kabel merah dan hitam ini bolak-balik sama saja. Ini kita solderkan pada kaki kapasitor bekas 470 nano ya, kiri kanan. Nah, satunya di sini. Ini buat titik potong untuk frekuensi rendahnya antara penguat 1 dan penguat 2, gitu ya. Nah, begini sudah selesai. Sekarang tinggal pasang bagian kabel input, output, dan tegangan, gitu ya. Terus nanti langsung kita coba untuk hasil suaranya. Untuk nanti komponen yang
saya ganti di sini. Yang diperlukan nanti saya tulis di bagian deskripsi. Berikut juga untuk link bagian low dan frekuensi dan subnya untuk frekuensi. Jadi saya taruh di bagian deskripsi semua. Untuk komponen juga saya tulis biar teman-teman nanti lebih mudah untuk menyiapkan komponen, jadi tinggal ditulis gitu ya. Nah, ini sudah terpasang. Untuk ini output ke power. Di sini tegangan simetris 12 volt, terus di sini tegangan inputnya ya. Untuk input audio. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya untuk tone control TOA ini nanti tidak usah pakai kapasitor 10 nano pada inputnya, jadi dilangsungkan saja supaya untuk low-nya tidak terlalu terpotong gitu ya. Jadi ini bisa juga untuk tone control ampli TOA, jadi untuk mid ya, tapi untuk TOA ini untuk bagian input 10 nano ini langsung saja, tidak usah pakai kapasitor supaya untuk low-nya tidak terlalu terpotong gitu ya. Nah, jadi ini bisa untuk crossover mid, terus berikut frekuensi, juga untuk tone control power TOA gitu ya. Nah, sekarang saya mau mencoba untuk hasil suaranya. Ini guys, hasilnya sangat bersih. Ini untuk groundnya belum saya pasang ya, untuk bagian frekuensi sama bagian potensio. Nanti teman-teman bisa wajib untuk ground body potensio ke ground CT ataupun tegangan supaya tidak induksi. Terus untuk nanti ini saya pakai untuk IC-nya ini ya. IC-nya ini masih standar pasaran. Ya mungkin murah karena untuk beli kit ini juga masih murah. Teman-teman bisa pakai untuk NE5532 ataupun persamaannya. Karena untuk persamaan IC ini banyak sekali ya. Ada yang Texas, ada yang Philips. Terus itu harganya beraneka ragam. Itu juga ada yang satu biji ini ada yang 65.000 ya. Harganya untuk IC dual op-amp ini. Tapi teman-teman pakai NE5532 untuk produk Texas itu sudah bagus. Nanti lebih clarity lagi. Terus untuk noise-nya lebih rendah. Gitu ya. Ini untuk menanggulangi noise internal. Jadi noise internal itu noise yang ditimbulkan dari rangkaian ini sendiri. Kalau noise eksternal nanti teman-teman bisa menambahkan kapasitor pada tegangan CT ke min, terus CT ke plus. Itu bisa pakai 47 nano ataupun 100 nano gitu ya. Nah, itu untuk menanggulangi noise eksternal ataupun gangguan noise yang ditimbulkan dari luar rangkaian gitu ya. Nah, untuk noise internalnya ini sudah pakai kapasitor 100 pf. Nah, terus teman-teman nanti bisa pakai IC yang lebih bagus. Karena untuk karakter mid itu harus clarity. Beda dengan
karakter losap gitu ya. Jadi butuh kejelasan untuk nada midnya. Nah ini ya, jadi suaranya kenceng tapi tidak pecah, walaupun IC-nya kita masih pakai yang IC kelas biasa. Nah ini untuk powernya saya baru buka jam 12 atau separuh. Untuk power saya pakai standar power 400 watt, bukan yang MOSFET. Kalau yang MOSFET ini hasilnya lebih bagus lagi. Coba saya ganti lagu ya, lagu yang flat. Nah ini Nah ini untuk hasil suaranya guys. Jadi ini bisa buat dua fungsi. Kalau misalnya teman-teman pakai TOA, ampli TOA, ini kapasitor pada bagian input 10 nano tidak usah dipasang, dilangsungkan saja, supaya untuk low nya bisa masuk, jadi tidak terlalu tipis untuk midnya ya. Nah cukup sekian tutorial dari saya. Nantikan untuk video bagian hacknya ya, bagian hacknya. Terus nanti setelah selesai kita pasangkan pada box mini gitu ya. Sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya.